Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Muhammad Firmansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2021 100290749. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau biasa disebut ekonomi dua sektor. Sebelum itu perlu diketahui ada 3 pembagian, yaitu ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang awal, yaitu pengertian ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian ekonomi dua sektor adalah perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Jadi itu merupakan bentuk yang paling sederhana dari perekonomian, dari makroekonomi sendiri. Kita lanjut ke aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Jadi itu merupakan aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Jadi antara konsumen dan produksi itu harus berkeseimbangan satu sama lain. Kita lanjut ke kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Jadi itu rumusnya MPC atau kecenderungan konsumsi sama dengan sigma C sigma YD. Sigma C itu konsumsi, sigma YD itu disposable income. Lanjut ke kecenderungan menabung. Kecenderungan menabung merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Rumusnya itu MPS sama dengan sigma S dan sigma YD. MPS itu kecenderungan menabung dan sigma YD itu ya tadi itu disposable income. Kita lanjut ke fungsi konsumsi Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Lanjut ke fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selain kita memahami tentang ekonomi dua sektor, kita juga akan memahami tentang investasi.
dan fungsi investasinya tentunya. Nah, untuk pengertian investasi, investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Itu tadi pengertian dari investasi sendiri. Selanjutnya yaitu investasi meliputi pengeluaran, yaitu yang pertama pembelian barang modal, yang kedua pergantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan, yang ketiga pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik dan lain-lain, yang keempat pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jadi investasi meliputi 4 hal tadi itu. Kita lanjut ke faktor penentuan investasi. Faktor penentuan investasi itu ada 6 bagian. Yang pertama ialah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua suku bunga. Yang ketiga ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat kemajuan teknologi. Yang kelima tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir atau yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Dari enam yang tadi yang saya sampaikan, semuanya itu merupakan faktor penentu investasi. Kita lanjut ke fungsi investasi. Jadi fungsi investasi di sini dibagi menjadi 2, yaitu investasi otonomi dan yang kedua investasi terpengaruh. Untuk investasi otonomi adalah investasi yang besarnya tidak terpengaruh oleh pendapatan nasional, sifatnya itu tetap. Jadi kalau walaupun nasionalnya itu besar, ya tetap investasinya tidak akan terpengaruh gitu. Untuk yang investasi terpengaruh adalah yang kedua, yaitu investasi terpengaruh adalah investasi yang besarnya sangat berpengaruh pada pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan nasional, maka semakin besar pula investasinya, begitu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu keseimbangan perekonomian negara. Jadi dalam perekonomian 2 sektor yang kita bahas dari awal tadi itu, dalam perekonomian 2 sektor keseimbangan perekonomian negara akan tercapai apabila satu, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Jadi yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Jadi apabila sudah meliputi 2 hal tersebut, maka keseimbangan perekonomian tentunya akan tercapai, akan lancar seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya tanggapi ataupun dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.